Sembari saya recording, supaya saya nggak lupa. Ya, jadi pada hari ini kita sebenarnya nggak terlalu panjang apa yang mau dibahas. Saya ingin menyampaikan ada sedikit perspektif dan barangkali semacam resume dari apa yang sudah kita pelajari sampai dengan hari ini, gitu. Ya, kita pengen ngelihat secara dari bird eye gitu ya, istilahnya dari atas itu apa sih yang sudah kita telaah, dan untuk itu saya mengambilkan ada satu materi tentang perspektif dari 3 teori critical thinking. Ya, kemudian setelah itu di Google Classroom saya juga sudah menentukan pembagian kelompok presentasi. Jadi kalau dilihat pertemuan kita ini adalah pertemuan ke-10. Pertemuan ke-14 adalah yang terakhir dan yang ke-15 itu adalah UAS ya. Nah, jadi sisa kurang lebih pertemuan 11, 12, 13, 14 pertemuan lagi itu akan kita isi dengan presentasi. Tetapi presentasinya, jadi pembagian kelompoknya sudah ada di Google Classroom ya. Saya sembari share screen dan saya jelasin. Nah, di share screen ini, kalau kalian lihat di bagian yang nggak ada topiknya, yaitu paling atas, itu ada daftar kelompok presentasi. Jadi kalian perhatikan, kalian masuk pada kelompok mana, lalu apa yang disuruh kalian, kita mengacu pada buku Basam yang ada di referensi utama kita yang saya ada berikan juga PDF-nya. Itu kalian membuat topik presentasi terkait dengan apa yang diminta. Ada saya tuliskan chapter-nya. Ya, nah kita pakai buku yang ini. Oke. Lalu, kelompok presentasi ini dimulai minggu depan. Berarti bulan November tanggal 4 November. Ya, 4 November. Presentasi apakah seperti itu dianggap sebagai tugas besar, Pak? Iya, jadi begini, sebenarnya di dalam mata kuliah kita ini ada yang namanya tugas besar. Tetapi setelah saya lihat dan juga dengan kita menyesuaikan juga ya dari aturan bahwa kita jangan terlampau membuat apa istilahnya stres juga para peserta didik dengan tugas-tugas selama masa pandemi. Kebetulan mata kuliah ini bukan mata kuliah yang istilahnya barangkali seperti kalkulus atau fisika yang memang kalian tuh harus suatu ada pendalaman atau pemrograman yang kalian harus diuji mampu menerapkan. Enggak. Saya yakin bagi mahasiswa informatika apa yang dipelajari di mata kuliah ini ada familiaritasnya dengan kalian, cukup familiar, sudah terbiasa, ya. Jadi sepertinya tugas besar itu saya tidak kembali berlakukan, sehingga yang ada adalah tugas-tugas dan termasuk juga presentasinya ini, ya. Nah, tugas presentasi ini saya yakin juga bukan hal yang sulit, oleh karena itu sedapat mungkin kalian lakukan dengan baik supaya nilainya bisa maksimal. Ya, nilai dari tugas presentasi. Jangan malah sudah diberikan tugas yang relatif mudah, malah aduh tugasnya gampang kok, malah nggak diseriuskan. Ya, jangan. Justru nanti seperti itu kalian terbiasa, malah nanti tugas yang tingkatannya lebih sulit, malah kalian nggak terbiasa untuk mengerjakan yang sungguh-sungguh. Mulai dari hal yang sederhana. Dan kebetulan ini nggak sulit. Nah, kelompok itu ada banyak, karena jumlah kita juga banyak. Ada 9 kelompok yang sudah saya lakukan secara random pembagiannya. Ya, tidak ada perubahan formasi kelompok yang sudah dibagi ini. Lalu, contoh ya, urutannya gimana? Urutannya mulai dari sesuai penomoran. Nomor 1, 2, 3, sampai kelompok 9. Nah, setiap pertemuan, karena ini topiknya nggak sulit, setiap pertemuan kita itu ada 2 jam. Ya, kita bisa 3 kelompok per pertemuan. Jadi setiap kelompok itu 30 menit cukup. 30 menit cukup. Ya. Sebagai contoh, analyzing argument. Ini akan dibawakan pada minggu depan. Berarti minggu depan itu yang maju kelompok 1, dan juga kelompok 2, dan juga kelompok 3.
Dia akan melakukan presentasi secara bergantian. Kelompok satu dulu, misalnya dari jam 11 sampai 11.30, ya, membawakan tentang analyzing argument. Silakan dilihat analyzing argument, ya. Jadi kita sudah membahas tuh yang chapter 1 sampai 6 itu apa istilahnya building block-nya untuk pemahaman. Berikutnya analyzing argument ini kalian bagaimana bisa menelaah. Nah, kalian resumekan ini, bikin di dalam sebuah slide presentasi, ya. Slide presentasinya formatnya apa? Apakah PPT, PDF, atau Google Slides? Bebas, ya, bebas. Yang penting yang umum ya, yang populer digunakan. Lalu silakan kalian atur presentasinya, tentunya kalau bisa secara bergantian. Tapi singkat sekali Pak itu, kalau cuma 30 menit bergantian. Ya memang, tapi kita nggak perlu presentasinya sampai bagaimana banget ya. Misalnya contoh slide 1, 2, membahas tentang masalah apa, oke. Kalian misalnya, saya menjelaskan. Analyzing argumen ini bermaksud di mana dari argumen yang diberikan kita bisa menganalisis bla bla bla. Mungkin saya jelasin sampai 1-2 menit, terus saya bilang contohnya akan dijelaskan oleh Nicholas misalnya gitu. Nah, lanjut langsung Nicholas ngomong bla 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 bla. Jadi enaknya ada satu orang yang pegang kendali terhadap layar yang dipresentasikan. Jangan gantian si ini lagi share screen, gantian ini share screen. Wah, itu nggak keburu. Ya. Bikin slide-nya silakan kalian bisa lakukan bersamaan. Kalau pakai Google Slide kalian bisa collaboration, ya. Nah, jadi nggak perlu lagi ada yang mari sini PPT-nya saling bagi tugas gitu ya. Slide sini teman ini yang kerja, slide ini tentang topik ini tentang bahasan ini si B yang kerja. Dikumpulin, dikompilasi, di-share lagi. Boleh sih cara itu boleh. Cuman kalau mau pakai collaboration working mungkin juga bisa ya. Setahu saya Microsoft Office juga bisa, cuma mungkin harus Office 365 ya, gitu. Jadi, sekali lagi, per pertemuan itu 3 kelompok. Jadi sebenarnya kita 3 pertemuan aja, minggu depan, 2 minggu yang akan datang, dan 3 minggu yang akan datang, itu sudah selesai. Masih ada 1 minggu lagi, yaitu kita bisa pakai untuk review bersama, dan persiapan UAS, gitu. Ya? Pak. Ya. Silakan. 30 menit itu maksimal 30 menit, minimal 30 menit, atau harus kira-kira 30 menit? Kira-kira 30 menit, karena kita kan 120 menit ya kuliahnya, ya kurang lebih lah 110 menit. Jadi kita itu hampir 2 jam, kuliah dari jam 11, maksimalnya sampai jam 1 sih. Nah, idealnya itu 1 kurang 10 atau 15 itu kelas sudah selesai. Jadi kalau kita masing-masing 30 menit, berarti kita 1,5 jam. Masih ada toleransi, misalnya ada kelompok yang barangkali ada lebih dikit, 40 menit, mungkin ada yang lebih 5 menit, mungkin ada yang 30 menit pas, masih ada kita sisa waktu mungkin 20 menit, 15 menit, bahkan 30 menit di akhir kuliah, untuk kita bisa mendiskusikan, atau barangkali kita bisa mengoreksi, atau ada muncul sebuah diskusi-diskusi singkat terkait topik yang dibawakan. Nah, kalau gitu kalian mengantisipasi 30 menit presentasi, kalau mahasiswa KP itu presentasi 20 menit, itu disarankan slide-nya itu sekitar 20 tanpa termasuk cover dan slide terakhir terima kasih. So, berarti kalau ditotalin semua 22 slide, ya plus-plusnya 25 slide, itu 20 menit diharapkan. Selanjutnya 10 menit tanya jawab. Nah, berarti kalau kalian kurang lebih 30 menit, berarti menurut saya jumlah slide, kalau 1 slide 1 menit, berarti ya sekitar 20 slide cukup. 20 slide. Dan ini banyak orang ya, jadi kalian lihat dulu topiknya apa, misalnya analyzing argument, langsung dilihat analyzing argument ini apa yang perlu dibahas. Ya, berarti kalian lihat secara sekilas, atau dibaca, nggak banyak ya, 1 chapter di buku ini, nggak sampai tebal segimana. Lalu kalian lihat, oh ya pembagian ini, si ini nyari contoh yang ini, si ini apa, gitu ya. Nah, ada contoh yang dari buku, dan kalau kalian kreatif, kalian juga bisa mencari contoh dari sumber-sumber lain atau memikirkan contoh yang baru, gitu ya. Contoh yang kalian buat sendiri. Lalu, udah tuangkan dalam presentasi, langsung dipresentasikan, udah seperti itu. Ya. Saya sudah perhatikan topik-topiknya itu nggak terlalu sulit. Ada kelompok yang 4, ada kelompok yang 5. Ya, karena memang kita jumlahnya ada 2 kelompok yang anggotanya itu 5 orang. Di kelompok ini saya bagi supaya lintas angkatan, ya,
Jadi di sini diharapkan kalian juga mampu bekerja sama. Ya, sekali lagi saya ingin tekankan tugas ini nggak sulit. Maka mari semua dari kalian, semua anggota kelompok miliki kontribusi supaya nilai kalian bisa maksimal. Tentunya akan ada juga penilaian secara individu ya, yang nanti akan jadi sedapat mungkin setiap anggota itu kebagian di dalam melakukan presentasi. Sebelum kita lanjut ke apa yang saya mau sampaikan, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Slide-nya dikumpulin mana? Nanti saya bikin di setiap awal pertemuan, kalian tinggal upload ke PPT gitu ya. Kalian upload ke Classroom. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya atau belum? Pak, Ya. saya rasa kalau 30 menit dan nanti akhirnya 20 menit cuma buat diskusi, sepertinya waktu diskusinya kurang, Pak. Memang, tapi ya sudah, nggak masalah. Ada beberapa topik yang itu tidak terlalu, bukan mungkin hal baru banget buat anak-anak informatika, bukan bermaksud menyepelekan sih. Jadi ya sedapatnya aja yang kita memang bisa diskusikan gitu. Ya. Oke, terus sembari menunggu barangkali ada pertanyaan lain, silakan saya sembari menjelaskan ya apa yang mau saya paparkan hari ini. Jadi di Classroom kalau kalian ada satu file PPT, tetapi PPT ini saya mau singgung mulai dari halaman ke slide bukan dari awal ini kalian sudah tahu. Slide ke-6. Ya, tentang critical thinking theory. Yang mana kita akan melihat 3 perspektif dari apa istilahnya? 3 pencetus teori dari critical thinking ini, ya. Ini sebenarnya tidak ada di dalam course plan kita maupun di dalam buku, tetapi saya lihat topiknya cukup menarik dan perlu kita ketahui, ya. Jadi perspektif ini kita akan ambil dari beberapa pihak. Yang pertama dari siapa ini? Dari Ennis di dalam terbitan mereka tahun 86, Henry tahun 91, Garrison, dan lain-lain. Di mana mereka fokus their attention tentang requirement dari logical system of critical thinking. Ya, mari langsung kita lihat ya. Sekarang, kalau berdasarkan Ennis, Henry, dan Garrison, ketiga orang ini mungkin tidak bekerja sama di dalam suatu literatur, tapi mereka memiliki kemiripan di dalam mencetuskan apa sih proses dari berpikir kritis, ya. Nah, mereka membuat, ya, teorinya itu kata mereka itu berpikir kritis itu terdiri dari 4 tahapan. Apa saja tahapan itu? Yaitu fokus dan mengobservasi pada persoalan yang sedang ditinjau, ya, persoalan yang ditinjau, difokus dan dilakukan observasi. Kedua, kita pertanyakan, ya, untuk memperjelas persoalan, ataupun mungkin persoalan itu jika sudah kita tahu, ya kita jawab, begitu. Dari apa yang kita tanyakan ataupun bisa kita jawab, kita melakukan evaluasi, memeriksa ulang dari poin B. Apa yang kita pertanyakan itu apakah memang sudah benar demikian? Demikian juga jika adalah jawaban, apakah jawaban itu memang sudah tepat? Gitu. Dan yang keempat, memutuskan apa aksi yang harus dilakukan. Misalnya, oke, mengambil itu sebagai suatu kesimpulan, atau barangkali jika belum terjawab, oke, berarti apa yang harus dilakukan untuk dapat menjawab suatu problem itu. Ya. Sebenarnya saya mau menggarisbawahi yang poin A, focus on observing. Jadi, di dalam dunia science, sebenarnya kemampuan melakukan observasi itulah suatu hal yang boleh dibilang mutlak dimiliki oleh setiap orang yang ingin melakukan pendekatan secara saintifik.
Pengamatan justru sebenarnya di awal-awal masa perkembangan ilmu pengetahuan, kalau dari pengamatan dunia modern, itu semua berawal dari observasi. Kita bisa lihat rasi bintang, bagaimana orang pada masa-masa terdahulu bisa mengetahui bahwa Saturnus itu memiliki cincin, Venus, Mars itu planet bukan bintang misalnya. Itu semua dari pengamatan. Memang orang-orang masa lampau barangkali mereka punya banyak waktu untuk melakukan pengamatan. Kita nggak tahu, ini adalah asumsi kita. Kita bilang kita manusia modern punya kesibukan. Kita nggak tahu, barangkali orang masa lampau juga punya suatu kesibukan. Tetapi jika seseorang itu senantiasa sibuk terus-menerus dan tidak memiliki waktu untuk melakukan suatu observasi terhadap sesuatu apapun yang mungkin sekiranya memang dianggap penting, maka bisa jadi kita tidak pernah mendapatkan suatu wawasan terhadap hal baru. Termasuk misalnya kita mengobservasi diri sendiri, yang biasa kita kenal dengan istilah melakukan refleksi. Refleksi evaluasi diri, apa yang sudah berlangsung selama ini. Sebagai contoh, ya, sorry saya agak geser sedikit ke arah yang bukan apa yang mau dibahas di slide ini, tetapi misalnya persoalan kuliah. Saya kok tidak mencapai nilai yang saya inginkan atau IPK yang saya inginkan ya. Kenapa ya? Diobservasi. Nilai saya mana yang jatuh? Oh, di mata kuliah apa? Kenapa ya? Mata kuliah ini, apakah barangkali jawaban saya keliru? Apa saya bisa dengan teman-teman minta klarifikasi kepada dosen, jawaban benar dari ujiannya itu apa ya? Misalnya, ya, dengan maksud ingin mencari tahu dan supaya bisa mengevaluasi diri, itu kan wajar ya. Kenapa ya saya selama ini IPK saya misalnya kurang baik, di bawah dari yang ideal? Ada apa ya? Apakah saya memang sebegitu tidak mampu? Nah, memiliki waktu untuk melakukan observasi terhadap diri sendiri. Tetapi kalau kita tidak punya waktu, selalu kita sibuk bangun, apa mungkin kita cek progress game kita sampai di mana. Wah, ada event ini, saya nggak mau lewatkan, saya lanjut bermain game. Oh, jam sini nanti ada kuliah, oke lanjut kuliah. Ternyata ada tugas. Sesungguhnya kita itu sibuk tapi produktif nggak? Atau kita sibuk tapi sebenarnya apa yang kita capai, apa yang kita dapat tuh sedikit sekali. Nah, ini yang membutuhkan kita itu harus meluangkan waktu untuk melakukan observasi. Minimal observasi terhadap diri sendiri. Gitu. Ya, ini kalau saya sambungkan ke yang persoalan pribadi, perkuliahan, dan lain-lain ya. Sehingga diharapkan kalian bisa memahami apa situasi yang berlaku pada kalian. Harapannya begitu. Yang dalam konteks ini, dalam konteks kalian menyelesaikan masa studi, sehingga kalian bisa menentukan, kalau gitu apa yang saya harus lakukan. Lalu melakukan deciding and action. Kadangkala, poin A, B, C ini nggak terlalu sulit. Kadang nggak terlalu sulit, kadang ya. Tetapi yang sulit adalah bagaimana kita melaksanakan. Ini sama dengan prinsip orang bilang, ngomong itu gampang, melaksanakan itu yang sulit. Gitu. Jadi, kalian paksa diri kalian push diri kalian. Nggak apa-apa deh, saya susah dikit. Nggak apa-apa deh, saya repot sedikit. Saya masih kuliah. Supaya ketika nanti kalian sudah lulus, kalian sudah terbiasa. Bukan saya suruh supaya nanti kalian lulus, kalian bersusah-susah. Enggak. Supaya jika ada satu tantangan yang membutuhkan suatu aksi yang lebih nyata, lebih real, kalian sudah tidak asing lagi melaksanakan suatu tindakan. Gitu, ya. Saya kemarin dengan programmer saya, kami utak-atik deploy server di cloud. Coba di sini, jangan deh di Amazon, jangan deh di Alibaba, jangan deh akhirnya di GCP. Wah, sekarang kreditnya udah nggak 12 bulan lagi ya. Saya WA kawan saya yang di Google Indonesia. Ini memang GCP udah nggak gini. Oh ya, udah nggak, Vin. Tapi kamu bisa bikin ini kok gini-gini. Wah, saya nggak tahu apa yang dia jelasin gitu ya. Oke. Mulailah saya sama programmer secara real online, kami melakukan kerja mungkin dari jam berapa itu, sampai dengan jam berapa, itu baru sekitar 2,5 jam. 2,5 jam, kita baru selesai tahapan A, mau masuk tahapan B, tapi sudah keburu capek. Bisa besok lagi, Pak. Oh ya, nggak apa-apa, memang sih nggak apa-apa. Tetapi kalau bagi saya, itu masih sangat kurang, gitu. Ya nggak apa-apa, mereka masih sementara belajar. Kalau seperti kalian nanti harapannya kalian bisa
coding barangkali dari jam 11 siang atau jam 10 pagi sampai dengan jam 6 sore. Bukan non-stop, tentu ada break-break, makan siang, ada break. Tapi konsentrasi bisa tetap utuh. Begitu. Tetap fokus. Ya. Itu baru kita bisa kayak orang Jerman, nanti Jumat, Sabtu, Minggu, ya have fun. Tapi kalau kita sehari hanya mampu produktif 3 jam, 2 jam, selebihnya kita berleha-leha atau bersantai-santai, ya kalian akan mendapatkan bahwa Jumat, Sabtu, Minggu pun harus lembur gitu ya. Itu seringkali terjadi di luar sana, di masyarakat kita. Ya, memang tidak semua. Dan saya harapkan kalian tidak menjadi sosok-sosok yang seperti itu. Ya. Jadi kalian harus tetap fokus. Kalau sedang mengerjakan sesuatu, ya perhatikan juga ya. Semakin ke sini, kalau nggak salah di generasi apa tuh dibilangnya, kalau saya ini masih tergolong generasi milenial, kelahiran tahun 80. Kalau kalian itu sudah Gen X atau Gen Z, mungkin adik-adik kalian tuh mulai Gen Z. Itu dikatakan Gen Z atau Gen X atau Gen apa itu saya lupa. Itu kemampuan memperhatikannya itu hanya bisa 3 menit, bahkan hanya 7 menit. Jadi kalau kayak kuliah kayak gini, mereka hanya mampu memperhatikan konsen 3 menit, 7 menit, terus udah nggak tahan. Terus mungkin sambil cek HP ada apa, sambil dengerin atau alt-tab mengunjungin sesuatu. Hati-hati, kalau kalian nggak terbiasa untuk stay fokus, mendengarkan, coba mencermati, ya terlepas dari kuliahnya itu membosankan atau enggak. Kalau nggak terbiasa untuk itu, maka itu bukan suatu kemajuan, itu suatu kemunduran di dalam perkembangan manusia. Memang teknologi maju, tapi ada side effect-nya, ada hal negatifnya, yaitu manusia menjadi tidak bisa fokus pada satu hal, pada satu masa. Kita bisa lihat adik-adik, kalian mungkin ada punya adik yang SMP, SD, kuliah online kayak gini kasihannya. Memang betul anak-anak kecil pun masih sulit fokus gitu. Tetapi mungkin kalau ada yang nemenin dia di samping dia, sembari ikut sama-sama memperhatikan, saya yakin pasti gurunya juga nggak akan keberatan ya. Ya, dan itu bisa menunjuk adik kalian, saya ditemani kakak atau saya ditemani orang tua. Syukur-syukur kalau orang tuanya bisa menemani. Kadang juga ada kondisi orang tua harus bekerja gitu ya. Ya mungkin si adik itu lebih bisa akhirnya mengikuti. Mungkin gurunya break, kita ajak ngomong bentar. Jadi dek, tadi yang guru maksud dengan ini tuh apa ya? Nah gitu. Kita membiasakan mereka untuk bisa fokus. Ya. Kita juga sama, kalau kita sedang berbicara kepada orang lain, jangan kita lagi membahas hal penting, tapi kita sambil pegang HP, ngomong bentar, terus cek HP, ngomong bentar, sambil ngebalas. Iya, ini kan gini. Orang pun sekeliling kita semua akan menjadi terbiasa bahwa ya memang begitulah wajarnya. Padahal sewajarnya tidak seperti itu. Gitu. Ya. Oke, kita kembali lagi ke topik critical thinking yang terkait dengan 3 perspektif teori. Ya. Jadi ini bukan hal asing kan, bagaimana kita memfokus, mengobservasi. Para pemuka agama juga dahulu, para rasul Tuhan ya, itu semua melakukan fokus, observasi. Saya pernah cerita ya tentang kisah Nabi Ibrahim ya, Abraham. Kalau di dalam agama yang selain Islam, ini Ibrahim, Abraham, Maryam, ini sebenarnya lebih, kalau menurut saya, lebih daripada pengaruh budaya pelafalan. Kalau orang di Timur Tengah, Jazirah Arab, mungkin lebih mudah mereka menyebutnya itu Ibrahim. Mungkin dari Eropa lebih mudah mereka melafalkan Abraham. Oke, singkatnya, bukankah Ibrahim dulu sendiri melakukan pengamatan? Dia bilang, Tuhan saya bukan matahari. Karena kalau saya amati, matahari itu cuma muncul pagi dan di malam dia tidak ada. Juga bukan bulan. Bulan itu hanya muncul di malam hari, dan kalau langit pun gelap, dia bisa tertutupi, kuasanya terasa kurang, gitu ya. Patung-patung yang disebut dengan istilah berhala, itu adalah ciptaan manusia. Dia kan dari tiada. Kemudian manusia yang bikin ada, kemudian manusia yang menyembahnya. Kenapa begitu, gitu ya? Itu kan adalah suatu observasi. Dari observasi yang dilakukan itulah si Ibrahim kemudian mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, begitu ya, dari Tuhan kita semua yang kalau kita mengakui sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Jadi ada yang namanya kemampuan berlaku observasi, gitu ya. Seseorang juga ketika menjalankan usaha, ingin mengembangkan usahanya, mereka sering melakukan evaluasi.
rapat dosen tiap akhir semester, tiap menjelang awal semester, rapat evaluasi dijelasin apa yang sudah terjadi semester kemarin, ada apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, ada aturan apa, ada hal apa yang harus kita ketahui. Itu semua melakukan dari fokus dan observing apa yang sudah terjadi. Ya, berikutnya lagi. Kemudian oleh Ennis bahwa apa yang harus dilakukan di dalam mencapai pemikiran kritis adalah pertama, jadi ini lebih rinci dari hal yang 4 tadi ya. Pertama adalah seeking a clear statement of the question. Apa itu artinya? Kita bentuk yuk suatu problem statement yang lebih jelas permasalahannya apa, gitu. Ya. Kemudian mencari alasan kenapa hal tersebut terjadi. Mencoba supaya well informed, kita menjadi tahu tentang kenapa hal itu terjadi dan apa sih yang mempengaruhi, kita nambah knowledge kita istilahnya, ya, well informed. Kemudian trying to remain relevant to the main point, kita jangan bias di dalam suatu penyelesaian masalah, gitu ya. Sebagai contoh ya, misalnya terkait dengan masalah COVID, ada apa sih ini, kenapa jalan dibuka tutup, kenapa orang kudu pakai masker, kenapa sih setiap hari ada pemberitaan angka-angka muncul, hari ini sudah kenaikan berapa. Itu kan jika seseorang tidak tahu dari awal dan dia baru muncul di titik hari ini, maka dia mencoba mempertanyakan, apa ini? Kenapa ya? Dan di grup chatting biasa orang sharing-sharing ini, umpamanya nih ya. Kemudian dia mencari tahu, kayaknya ada sesuatu yang terjadi. Ataukah memang, katakanlah seseorang ini dia baru bangkit dari koma 20 tahun gitu ya, dia sekarang sudah sadar apa semuanya, dia mulai melihat ada fenomena apa ini yang terjadi di masyarakat sekarang. Semuanya jalan pegang HP, 20 tahun lalu nggak ada kayak gitu, misalnya. Kemudian trying to be well informed, dia perkaya dirinya dengan ada apa sih itu, kenapa sih? Apa sih perangkat itu gunanya? Oh, itu adalah alat komunikasi zaman sekarang. Oh, sekarang berkembang ada yang namanya internet ya. Dan lain-lain. Dia mencoba well informed. Ya. Setelah dia well informed, dia cari yang relevan. Lalu terkait dengan angka-angka tadi, apakah ada kaitannya dengan orang pegang-pegang HP? Kayaknya enggak. Yang saya pertanyakan kan, ada apa dengan angka itu? Apa itu COVID? Ya. Kemudian dia mencoba, oh ternyata sekarang lagi ada wabah. Oh, apa-apa seperti itu. Ya. Jadi untuk memahami segala sesuatunya, kalian sebenarnya tidak wajib harus mengalami segala sesuatu itu dari awal. Bisa aja kok kalian mengalami dari tengah, dari apa gitu ya. Tinggal kalian memperkaya apa yang harus kalian pahami. Dan yang kalian perkaya itu relevan nggak dengan apa yang kalian ingin pecahkan gitu ya. Relevan to the main point. Kurang lebih begitu. Kemudian, Henry juga mengidentifikasi ada 4 dimensi di dalam menganalisis problem, yaitu pertama partisipatif, sosial, interaktif, dan keempat kognitif dan metakognitif. Ya, nah critical thinking bagi si Hendrik itu masuk di dalam dimensi kognitif. Kita sudah pernah ada ya kemarin di UTS juga ada 3 istilahnya jenis kemampuan pembelajaran, yaitu agnostik. Bukan agnostik. Aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, kalau agnostik itu lupa saya. Agnostik itu kalau nggak salah percaya akan Tuhan tapi tidak memiliki agama ya. Saya lupa. Ya. Jadi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya. Nah, di sini dia juga mengenal yang namanya kognitif, ya. Menurut dia critical thinking masuk dalam kognitif. Sama ya seperti di kita sekarang juga dengan literatur modernnya kita, tahun 91 belum terlalu lama lah, ini juga sudah tergolong cukup modern untuk konsep ilmu-ilmu yang sudah cukup mature seperti critical thinking ini. Ya. Nah, jadi masih dari Henry, proses dari berpikir penalaran kritis, elementary classification, kita bisa mengklasifikasi dulu secara mendasar. Lakukan inference, penilaian, dan mau melakukan apa tindakan yang harus dilakukan, strateginya seperti apa. Gitu. Oke ya. Jadi kita hanya sekedar mengenal ini teori-teori ini. Lalu dari Garrison, kalau Garrison di tahun 92 ada dalam literaturnya, saya nggak sempat cari lagi apa tulisannya dia, ada 5 tahapan, yaitu mengidentifikasi masalah, mendefinisikannya secara jelas, mengeksplorasi
masalah yang terkait, ya, ataupun solusi-solusinya, misalnya mungkin sudah ada. Kalau belum ada solusinya, mungkin dia bisa lihat masalah yang mirip dan solusi dari masalah yang mirip itu apa, umpamanya, gitu ya. Kemudian mengevaluasi applicability, apakah bisa diaplikasikan, diterapin solusi itu pada masalah yang sementara dihadapi. Lalu mengintegrating understanding with the existing knowledge. Jadi coba dipadukan itu menjadi satu khasanah pemahaman. Ya, ada satu hal yang menarik di sini, yaitu poin 5. Sebenarnya kalau kita bicara tentang poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, ini hampir mirip lah dengan teori-teori yang sebelumnya. Tapi kita lihat poin kelima. Ini simpelnya saya bilang gini, sebenarnya manusia sebagai makhluk cerdas, makhluk yang atau disebut sebagai kelompok cendekiawan, jika seseorang berhasil menyelesaikan suatu problem yang mana problem itu sebelumnya belum pernah diselesaikan, maka mereka mendokumentasikan pengetahuannya itu. Maka itu menjadi suatu pengetahuan baru. Mereka mendokumentasikan apa yang mereka tahu. Entah didokumentasikan dalam bentuk buku, ataupun kebanyakan sih ditulis. Itulah bagaimana perkembangan dulu, perkembangan ilmu pengetahuan modern itu dilakukan. Sekarang apakah kita punya kegemaran di dalam menulis? Kalau orang Indonesia setahu saya agak kurang, ya, yang gemar menulis. Kita nggak terbiasa. Sekarang kalian bisa bawa ke ranah seperti tugas akhir atau skripsi. Kalian mengambil suatu topik persoalan yang barangkali itu masih relatif baru atau metode yang kalian gunakan relatif baru. Setelah kalian berhasil melakukan hal itu, entah kesimpulannya baik ataupun tidak baik suatu metode tersebut, itulah knowledge-nya. Kalian tetap harus mendokumentasikannya ke dalam suatu laporan tugas akhir. Itulah sebenarnya bagian dari integrating understanding with existing knowledge. Begitu. Ya. Isaac Newton ketika dia mengamati fenomena gravitasi dan lain-lain, ya dia menuangkannya di dalam bukunya dia, begitu. Ya. Demikian halnya para ahli-ahli lain. Jadi kita mendokumentasikan, gitu. Ya. Isaac Newton dia belajar dari para ilmuwan-ilmuwan lain yang juga sudah membukukan knowledge-nya mereka. Terbentuklah khasanah ilmu pengetahuan, gitu. Jadi kalau kita sendiri malas baca, pasti kita akan susah menulis, gitu. Ada kecenderungan manusia semakin ke sini itu kalau belajarnya malas lewat baca. Kebanyakan mau lewat audio video. Jadi kalau praktikalnya sekarang tuh kebanyakan nggak tahu sesuatu, cari di YouTube yuk, mungkin kalau ada dijelasin lebih gampang. Memang betul, tetapi sebenarnya yang namanya kita membina diri kita supaya menjadi sosok yang lebih capable, kita tidak bisa hanya mengandalkan kita hanya sanggup belajar melalui video. Iya, tapi kemampuan diri itu juga ditentukan dari mampukah kita belajar secara dari kertas umpamanya, dari buku-buku. Kemampuan kita di situ dilatih. Mata kita menganalisis, membaca, pikiran kita menyimpulkan, ketimbang hanya mendengarkan orang berikan, gitu, melalui video. Ya, nah, jadi itu semua harus ada, ya, di dalam kemampuan seseorang dengan latar belakang akademik. Baru seseorang bisa dikatakan, ya dia seseorang dengan pendidikan saintifik, begitu. Dia paham terhadap sains itu bagaimana. Ya, integrated understanding. Jadi ada istilah itu, Kartini pernah mengatakan, ya, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Kalau kamu menulis, kata-katamu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Bahkan kata-katamu bisa bertahan jauh melampaui masamu, melampaui usiamu, umurmu. Gitu. Albert Einstein, Stephen Hawking telah tiada. Tetapi teori yang mereka berikan, pemikiran yang mereka sumbangsikan, tetap hidup. Bahkan beberapa teori mereka masih diupayakan dibuktikan, masih menjadi suatu landasan, foundation dari suatu ide, pemikiran, gagasan yang lain. Karena mereka menulis.
Karena mereka menginspirasi orang lain, karena mereka mengkomunikasikan knowledge mereka. Mereka tidak simpan untuk diri mereka sendiri. Enggak. Gitu. Ya. Beberapa penulis produktif di Indonesia itu contoh yang beberapa yang saya ikuti terakhir itu contohnya Prof. Renal Kasali ya. Prof. Renal Kasali juga punya banyak tulisan-tulisan bermutu lainnya ya. Ya tentu produktivitas dalam artian saya bilang tulisan yang menambah wawasan. Kalau penulis-penulis lain tentu banyak, misalnya mungkin kategori novel, komik dan lain-lain itu juga sama produktif dari sisi mereka masing-masing. Ya. Jadi menulis, kalau kata Kartini saya kutip, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Gitu, ya. Oke, sekarang ini kita melakukan perbandingan antara proses critical thinking tadi oleh Ennis, Henry, dan Garrison. Ya. Nah, kalau Ennis dia apa itu elementary clarification? Ini tadi penjelasannya ya. Nah, basic support, inference, ya, dan lain-lain. Inference itu apa sih? Ya, ini bisa dibaca. Kalau Henry juga sama, ada elementary clarification ya. Nah, apa yang dilakukan? Oke, saya mau melanjut ke yang diagram. Saya harap ini kalian bisa baca ya untuk memperoleh pemahaman. Kalian bisa lihat ini attitude, perilaku itu juga mempengaruhi. Ya. Ini beberapa, ini masuk ini kita sudah belajar tentang argumen-argumen ya. Mana sih? Agak di belakang kalau nggak salah. Oke, ini ya sudah mulai masuk di bagian sini. Jadi dari latar belakang pemahaman beberapa teori-teori tadi, kita bisa melihat ada model siklik, model yang berputar dari berpikir kritis. Pertama, ya kita melakukan observasi. Kemudian kita mempertanyakan. Kalau kita bisa menduga sesuatu, maka itu namanya hipotesis. Ya, membuat hipotesis. Biasa kadang kalau mahasiswa tanya, Pak, hipotesis apa gitu, biasa saya bilang hipotesis itu bukan juga kita nebak-nebak. Misalnya kenapa ya suatu hasil A, kenapa ya suatu hasil B, oh karena gini, karena ada tuyul, karena ada sinterklas turun bikin jadi B gitu. Enggak, itu bukan hipotesis. Hipotesis adalah suatu dugaan yang kita coba lakukan penalaran. Kenapa kira-kira dugaan ini rada masuk akal? Harus ada punya landasan. Kalau nggak punya, itu bukan tergolong hipotesis. Sebagai contoh, misalnya nih, seseorang mau mengambil suatu TA ya, saya mau melakukan image processing, pengenalan wajah, biasanya dengan metode A ini, cuma metode A ini ternyata sulit. Kalau ada beberapa, ada benda di depan wajahnya orang, misalnya begini menutup, terus maka dengan metode yang ini, nggak bisa dideteksi bahwa ini wajah manusia. Tetapi ada satu metode lain yang mampu mendeteksi ini suatu benda dan ini wajah. Harapan saya dengan menggunakan metode ini, maka foto yang ada beberapa benda menghalangi wajah, itu bisa tetap dideteksi bahwa ini adalah wajah manusia. Gitu. Kenapa? Itu hipotesisnya bahwa metode ini akan berhasil. Karena kenapa? Saya memadukan deteksi benda dengan deteksi wajah. Jadi kalau di suatu gambar, di situ deteksi ada benda dan ada yang merupai wajah, dan wajahnya katakanlah terdeteksi, kayaknya ini 80% wajah, maka itu bisa dianggap itu wajah, umpamanya begitu, ya. Itu hipotesisnya, ya. Bisa, itu disebut hipotesis. Meskipun ternyata ketika dilakukan penelitian, TA-nya sudah berakhir, kesimpulannya gagal, nggak bisa, nggak apa-apa. Ya, hipotesisnya tidak terbukti aja. Penelitian tidak harus berhasil, ya. Penelitian yang tidak berhasil itu tetap dianggap berhasil. Berhasil apa? Berhasil memahami, menyimpulkan bahwa suatu metode memang tidak bisa diterapin, gitu, ya. Nah, penelitian tidak selalu harus berhasil. Berhasil itu dilihat dari mana? Berhasil membuktikan atau berhasil membuktikan sukses atau berhasil membuktikan tidak sukses, gitu, ya.
Kemudian data generating, bagaimana kita memperoleh suatu sampel atau kasus yang serupa, atau apa sih yang kita butuhkan supaya bisa mendapatkan suatu kesimpulan. Di sini kita butuh lebih banyak data. Data ini dalam pengertian luas ya. Kayak tadi saya ambil contoh persoalan COVID tadi. Ya orangnya menggather data dengan dia cerita ada apa yang terjadi, dia bisa bertanya ke orang, dia membaca berita, dia menelusuri berita yang terdahulu, dia coba mengikuti kronologis apa yang terjadi, itu tergolong data generating. Yang kemudian dilakukan analisis, ya, dan lain-lain. Baru setelah itu, bisalah dilakukan penyimpulan, oh apa? Termasuk di dalam penyimpulan adalah jika suatu problem, kita dapat solusinya kudu seperti apa, gitu. Ya. Jadi kalau ada orang yang ketemu suatu masalah, tidak fokus, langsung sudah muncul dengan mengeluh dan lain-lain, itu tidak mencerminkan seseorang yang mampu menghadapi suatu persoalan dan bisa diandalkan bisa menyelesaikan, ya gitu. Jadi kalian tidak peduli jenis kelamin, laki-laki perempuan, sebenarnya semua bisa terhadap hal ini, ya. Tapi ingat, kita tidak mengatakan critical thinking itu adalah yang paling utama. Ingat, ada pemikiran-pemikiran lain yang juga sama pentingnya, yaitu pemikiran kreatif, ya. Kemampuan apa tadi yang psikomotorik, semuanya itu berperan di dalam kehidupan, menunjang kesuksesan di dalam menghadapi berbagai hal, ya. Oke, sekarang abilities, kemampuan yang harus dimiliki dalam berpikir kritis, ya. Nah, oleh Ennis ada 12, ya. Apa saja? Ya ini kita lihat. Grasping the meaning of a statement. Suatu pernyataan itu punya makna nggak? Nah, ini kembali ke kalau teori kita itu yang kita sudah belajar kemarin-kemarin, suatu argumen, bagaimana sih bukan suatu pernyataan, kalimat, kita belajar tentang aspek bahasa, pentingnya mengerti bahasa, tata bahasa, bisa berbicara dengan benar, bisa dipahami, ya, gitu. Judging whether there is ambiguity in reasoning. Ini semua kalian udah tahu ya, ambiguitas itu apa, kerancuan itu apa, tidak clear pembicaraan apa dan lain-lain, ya. Nah, ini adalah 12, ya, gitu. Bisa dibaca ya. Kita lanjut lagi. Jadi nggak terlalu panjang ini ya. Sedangkan dari Wade, dari tulisannya di tahun 95, dia mengatakan orang-orang yang berpikir kritis itu kebanyakan orang yang bisa fair-minded. Kalau open-minded sudah pasti, ya. Fair-minded, maksudnya dia tuh bisa diajak berpikir objektif. Tidak mudah dia tuh langsung berat sebelah, tergiring ke sini, tergiring ke situ. Enggak, dia fair. Ya. Meskipun ada seseorang yang mungkin mereka secara pribadi nggak suka, jika seseorang itu menyatakan hal yang benar, dia akan menyatakan apa yang dia sampaikan itu benar. Itu orang-orang yang berpikir fair-minded, dan itu sangat dibutuhkan di dalam kesuksesan, di dalam kalian menghadapi era-era modern sekarang ini, ya. Jadi ada 8 skill. Fair-minded itu menurut dia harus mampu memadukan abilities ini. Sama sih seperti yang tadi, mempertanyakan, ya, mendefinisikan, examining evidence, bukti-buktinya relevan nggak, cukup nggak, gitu ya, mendukung nggak, dan lain-lain. Tolerating ambiguity. Apa maksudnya? Loh Pak, ini bukannya kita harusnya jangan ambigu. Maksudnya gini, tolerating ambiguity, maksudnya dia menyadari bahwa bisa jadi ada satu ambigu atau ada sesuatu hal yang kurang jelas, bahkan di dalam penyimpulan yang dia lakukan. Dia harus menyadari hari itu. Dia meneransi bahwa dia pun bisa jadi ambigu. Dan kalau ada ambigu, atau kita menemukan sesuatu hal yang bukti yang barangkali agak ambigu, agak rancu, ya kita harus menoleransi dalam artian berarti kita harus memperkaya lagi, gitu. Kita harus perkaya lagi data bukti lain, ya. Oke, ini secara penggambaran tadi ya, bisa. Terakhir, ini sama, Silverman and Smith juga sama, oke. Ini dijelasin, kayaknya sudah, hanya itu aja. Sudah, ini blockage to critical thinking, ini bahkan kita sudah belajar di awal, barriers to critical thinking apa,
menjaga muka, terus apa, terlalu ini, kurang pengetahuannya, lack of knowledge, not well informed, dan lain-lain. Oke? Nah, itu aja beberapa perspektif yang saya ingin sampaikan. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari perspektif ini sebenarnya semua mirip-mirip kan? Iya, mirip-mirip. Tapi dari perspektif ini kalian bisa melihat secara garis besar, ya seperti inilah bagaimana berpikir kritis itu dilakukan. Ya, yang kita bahas dari pertemuan pertama itu memang kita bahas pentingnya berpikir kritis. Terus langsung kita masukkan apa itu argumen, apa itu ini. Sepertinya saya khawatir saya membahas terlampau detil, kecil-kecil, sedangkan kalian nggak punya gambaran globalnya. Jadi saya sisipkan sedikit beberapa menit ini, kurang lebih 45 menit, tentang gambaran global berpikir kritis itu gimana. Ya, gitu. Dan saya yakin bukan hal baru untuk kalian. Kalau kalian ikut lomba banyak kok, kalian dapat tugas kuliah, bikin program. Pahami dulu persoalannya apa. Oh, disuruh bikin program segitiga. Oke. Terus defining the problem. Segitiganya harus apa? Segitiga sama kaki kah? Segitiga sama sisi? Segitiga siku-siku? Oh, segitiga siku-siku. Oke. Kalau gitu, dari mana kita memperoleh inputan misalnya? Rumusnya seperti apa? Saya nggak tahu rumusnya segitiga, berarti saya nggak bisa solve, tapi saya tahu problemnya. Maka saya harus nambah well-informed diri saya harus gather data. Segitiga itu rumusnya segini ternyata. Nah, saya sudah mulai dapat. Ya. Terus, saya harus mengantisipasi, apakah problem ini meliputi jika angka sisi segitiga itu ada yang negatif? Biasanya sih tidak ya, tidak ada yang negatif setahu saya. Harus positif. Apa yang dilakukan jika ada negatif dan lain-lain. Untungnya kalian sudah belajar algoritmik itu sebenarnya termaktub di dalamnya itu kemampuan berpikir kritis gitu. Ya. Oke, sekian yang saya ingin mau sampaikan. Nah, ini masih ada waktu ya, masih ada waktu 1 jam. Saya minta dari waktu 1 jam ini kalian manfaatkan untuk kalian berdiskusi atau membahas segala sesuatunya yang kalian anggap perlu terkait dengan pembagian kelompok. Misalnya, oke, saling tukar kontak barangkali atau bikin grup WA-nya barangkali, mungkin nggak perlu juga sampai grup ya, kalau cukup ini cuma tugas satu pertemuan aja ya, maksudnya satu kelompok hanya sekali presentasi terus sudah gitu ya. Ataukah mulai saling invite, bikin suatu Google Slides gitu, Google Slides, terus saling invite, bisa collaboration, tentukan mungkin template layout-nya, terus mungkin atau ada waktu silakan luangkan pembagiannya seperti apa gitu ya. Dari saya itu saja, silakan ada pertanyaan. Saya stop sharing. Saya juga harap maklum ya jika saya biasa kalau ngajar itu saya kebanyakan ngomong terus gitu ya, kebanyakan ngomong sehingga kadang lupa istilahnya melibatkan mahasiswa untuk aktif di dalam melakukan diskusi gitu ya. Ya, jadi ya minimal di presentasi sisa pertemuan 3 pertemuan ke depan ini, dan masih ada satu lagi yang nanti kembali saya, itu minimal kalian bisa lebih aktif di dalam menyampaikan apa topik-topik yang akan kita pelajari gitu ya. Oke, dari saya itu saja. Kita absen dulu ya, berarti saya share screen lagi. Pak, izin manual, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti yang manual saya absenin terakhir ya. Oke, silakan. Pak, apakah layoutnya sudah ada, Pak?
Sudah ada ini kertas yang tadi saya pegang itu baliknya itu nilai UTS. Kalau boleh saya bilang, semua kita ada 38 orang, itu nilainya semua di atas 85. Gitu. Di atas 85. Kalau tugas-tugas, kemarin ada tugas itu belum semua saya koreksi ya. Ditambah lagi mungkin ada tugas juga yang akan saya berikan nanti dalam beberapa minggu depan. Saya harap sih kalian semua bisa lulus dengan nilai baik untuk mata kuliah ini. Ya. Jadi untuk Adit, kalau kalian pengen menanyakan tugasnya secara pribadi ke saya bisa melalui chat, tapi saya bisa bilang semua mahasiswa nilainya itu di atas, ini ada yang semua di atas 80 ya. Jangan 85. Ini ada beberapa yang kurang tapi tidak parah ya. Semua di atas 80. 35 sudah absen, sisanya ada 3. Oke, ini manual. Terus begini ya, bagi kelompok yang misalnya ada yang nggak kebagian, tapi saya sudah hitung semua udah kebagian ya, seandainya ada yang belum, harap infokan ke saya. Terus kalau misalnya ada yang kebagian dan kelompok yang mungkin mahasiswanya sudah nggak pernah masuk, tapi setahu saya semua di sini masih pada masuk ya, ya silakan, berarti mungkin si personel itu nggak akan terlibat gitu ya. Tunggu. Dionysius Johan Yosef. Dion nggak ada. Johan ada. Yosef nggak ada. Kita 37 minus 2, 35. Iya berarti hanya Johan masuk. Jadi tidak terasa ya, kita sisa 4 pertemuan lagi, pertemuan kelima UTS, selesai kita 1 semester di dalam full belajar online masa pandemi ya. Saya juga belum ada ke kampus lagi ya. Laptop saya di kampus juga nggak tahu itu sudah berjamur, masih bisa nyala nggak? Nah, sih masih bisa. Iya, jadi ini masih ada sisa waktu. Silakan, saya sarankan kalian ada melakukan koordinasi dulu minimal sesama anggota kelompok. Sebagai pengingat, jadi saya ingatkan kembali, minggu depan kelompok 1, 2, 3 itu melakukan presentasi langsung di awal. Ya. Minggu depannya lagi kelompok 4, 5, 6. Minggu depannya lagi kelompok 7, 8, 9. Udah selesai. Minggu depannya lagi kita review dan barangkali ada pertanyaan atau apa begitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan barangkali dari kalian? Di Classroom saya lihat sudah, slide yang tadi udah, daftar kelompok presentasi sudah ada. Itu aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa tutup. Silakan kalau mau berdiskusi lebih lanjut. Ya, terima kasih semua atas perhatiannya. Jaga diri, jaga kesehatan. Hati-hati ini libur panjang, hindari keramaian yang tidak diperlukan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Yasmin, Ya. mau tanya di luar critical thinking. Boleh, William. Gimana tuh? Kalau yang saya kan butuh cap gitu, Pak. Chat apa? Cap perusahaan yang buat capek. Oh iya. Oh iya. Capnya ada kok. Nanti saya ini nanti mungkin siangan saya ada keluar, pulang saya coba singgah ambil cap. Jadi kalian gimana ya? Kalian scan gitu ke saya PDF-nya. Kan PDF-nya itu saya print, terus saya cap, terus saya foto ulang, saya scan ulang.
Jadi kita kirim PDF-nya aja, Pak. Iya, itu kan Oh. form ya. Iya, udah kayak form gitu ya. Kalau mau formnya kalian isi, terus kalian scan atau foto pakai apa itu cam scanner, jadikan PDF. Nanti di sini saya print, terus saya cap, lalu saya kirim ulang ke kalian. Oh, oke, Pak. Harusnya cepat sih, kalau bisa langsung sehari saya bikin sehari. Mungkin nanti sorean saya ambil cap, saya pasang reminder dulu. Kirim lewat WA aja atau gimana, Pak? Via email aja, supaya ada pengarsipan bukti gitu. Oke. Apalagi saya HP-nya lagi rada error nih, saya sering gonta-ganti pindah HP ya, chat WA, pindah ke Android, pindah ke iPhone. Itu historinya nggak sinkron, mereka masing-masing punya beda histori gitu. So via email aja, email saya tahu ya. Nanti saya ini balas. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Ambil cap.